Pasti di sini haters pada bahagia ya ngedenger berita ini. Eits, tapi ini babak baru, belum persidangan. Reza Gladys langsung memberi reaksi setelah mengetahui Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya. Reza Gladys memang orang yang melaporkan Nikita Mirzani ke polisi atas dugaan pemerasan. Dalam unggahan di Instagram Stories-nya, dia mengunggah ulang postingan orang-orang tentang penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Selain itu, Reza Gladys berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran yang berharga. Kabar Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka diungkap oleh Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi pada Kamis 20 Februari 2025. Selain Nikita Mirzani, polisi juga menetapkan asistennya Mail Saputra sebagai tersangka. Mereka pun dijadwalkan diperiksa pada Kamis 20 Februari 2025. Namun sayang, keduanya meminta pemeriksaan diundur karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelumnya, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya sejak 3 Desember 2024. Reza Gladys menyebut Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan senilai 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Dia pun sudah mentransfer uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini siapapun yang menonton video ini tolong sampaikan kepada Dokter Reza Gladys. Terima kasih banyak dokter atas rumah dan baju barunya yang sudah diberikan kepada Nyai Ronggeng. Tahu aja mau lebaran tuh kan butuh rumah, butuh baju gitu yang warna oranye gitu kan. Ya dokter tolong dong yang satu-satunya itu jangan pada dipencarin, dikumpulin dong. Yang kemarin teman-temannya itu pada kemana itu? Itu teman-temannya pada kemana? Kok fotonya yang beredar cuman sendirian? Aduh, teman-temannya pada kemana ini? Lagi pada panik apa gimana? Apalagi memohon-mohon untuk minta tidak terikut campurkan atau gimana? Tuh, pantas yang satu udah ada belok tuh, nyampur ngegeng ke sebelah gitu. Udah pada ketar-ketir, ada cari aman aja deh, gue minta maaf aja deh gitu. Gitu. Bagaimana? Gue ikut geng lu aja deh biar aman gitu nggak? Atau kayak mana? Kayak mana rupanya? NM resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pengancaman, pemerasan melalui media elektronik, dan juga dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini berdasarkan bukti yang sudah cukup dan disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya pada hari ini 20 Februari 2025. Sehingga terdapat dua tersangka dari kasus ini yaitu NM dan IM. Dan seharusnya pihak NM hari ini melakukan pemeriksaan yang pertama, namun kuasa hukum dari NM sudah memberikan surat untuk penangguhan atau penundaan pemeriksaan karena ada pekerjaan atau keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan oleh orang lain sampai tanggal 3 Maret nanti. Namun dari pihak kepolisian tetap akan melayangkan surat panggilan yang kedua di minggu ke depan. Ada banyak sekali opini publik yang sudah seliweran di luar sana, namun yang menarik perhatian adalah opini publik yang digiring seolah-olah kasus ini terlalu cepat, masa hanya dalam sebulan sudah diurusin, dan kasus kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pertanyaan saya, apakah netizen tahu bahwa di hari Sabtu kemarin ada satu kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan bodong yang disebut dengan Bodrex. Mereka melakukan pemerasan dan pengancaman kepada beberapa pihak dan pemerasan uang sebesar 10-30 juta. Dan itu dilaporkan pada tanggal 7 Februari dan proses penangkapan dan penetapan tersangka itu pada hari Sabtu yaitu tanggal 15 Februari which is only 1 week. Jadi, untuk kasus Dr. Reza ini termasuk lambat. Sebenarnya untuk opini yang punya backing-backingan ini dan itu, yang punya power ini dan itu, bukankah pihak dari sana
bukan pihak dari Dr. Reza. Kenapa sekarang seolah-olah opini publik digiring bahwa Dr. Reza lah yang memiliki backingan, Dr. Reza lah yang memiliki ini dan itu. Kenapa ketika Polri menguntungkan pihak kalian, kalian menyanjung, tapi ketika Polri mungkin tidak di pihak kalian, kalian menuduh ada sesuatu, ada kriminalisasi, ada backingan, ada ini dan itu. Jadi hal yang paling baik untuk kita lakukan sekarang adalah kita kawal terus dugaan kasus tindak pidana ini sampai nanti kasusnya benar-benar terang benderang. Dan pesan untuk Doktif, tetap semangat Doktif, jangan panik. Pasti di sini haters pada bahagia ya ngedenger berita ini. Tapi ini babak baru, belum persidangan ya. Nanti di persidangan kita bakal lihat, bakal banyak bukti-bukti yang dikeluarin. Pasti oleh Niki tuh bakal dikeluarin banyak banget bukti-bukti. So menurut aku ini tuh babak yang penting banget, karena dimana kita bakal ngeliat ya satwa dan ular-ular ya, dan ular-ular mafia-mafia penjahat-penjahat ini dikuliti. Bagaimana mereka dikuliti, kenapa akhirnya ada kasus pemerasan misalnya gitu ya. Kenapa akhirnya mereka mencoba gitu kan, mencoba untuk menyuap Nikita ya. Gitu dong, cara berpikirnya tuh ke situ. Tapi ya gimana ya, namanya juga satwa, otaknya nggak sampai ke sana, cuma taunya bahagia. Oh nih kita mau dipenjara, nih kita mau dipenjara. Masih ada persidangan sayang, masih ada persidangan. Jadi kita lihat nih di persidangan ini apa aja yang akan dibeberkan. Kita bakal lihat juga drama para ular-ular ini, para mafia-mafia penjahat kemanusiaan ini ya, yang udah membohongi, meracuni, overclaim, jual barang gak berfaedah buat masyarakat. Itu mereka dikuliti. Dikuliti apa? Dikuliti bagaimana mereka menipu masyarakat ya. Jadi kalian nih ya, buat haters-haters yang ngerasa hari ini bahagia, silahkan berbahagialah, berbahagia. Justru kami yang dukung Doktif, kami yang support Nikita ya, kami itu merasa ini adalah babak baru dimana kita akan melihat akhirnya ular-ular ini ya, mafia-mafia penjahat ini dikuliti. Jadi ya selamat berbahagia lah ya, buat angin segar buat kalian. Kalau kita sih nggak ada yang goyah, tetap ya mendukung Doktif dan mendukung Nikita untuk tetap menyuarakan ya, tetap menyuarakan yang terbaik buat masyarakat. Dan aku sendiri dari Jepang 100% tetap dukung Doktif. Aku percaya Doktif itu adalah orang yang benar-benar lurus dan peduli sama masyarakat. So ya, aku harap Indonesia bersih dari mafia penjahat rakus harta yang ingin merusak masyarakat yang lain hanya demi ketamakan. Nikita Mirzani jadi tersangka terhadap kasus pemerasan dan juga pengancaman. Jadi kronologinya yang gue baca di CNN sama Detik itu kayak gini. Jadi si Nikita Mirzani ini ngelakuin live secara langsung di TikTok dan ngejelekin brandnya si Reza Gladys gitu kan. Nah terus Reza Gladys ini ingin silaturahmi sama Nikita Mirzani gitu kan, bla 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 segala macam. Nah pas di pertemuannya si Reza Gladys merasa diancam gitu, ada pengancaman di situ, dan juga dia diperas, dimintai sejumlah uang sebesar 5 miliar gitu. Nah akhirnya si Reza Gladys ini mentransfer gitu secara bertahap 2 miliar, terus besoknya lagi 2 miliar, jadi 4 miliar totalnya. Merasa nggak terima, makanya Reza Gladys melaporkan gitu kan si Nikita Mirzani ini. Nah sementara dari pihak kuasa hukumnya Nikita Mirzani mengatakan bahwa itu bukan pemerasan gitu, adanya kontrak di antara mereka berdua supaya enggak mengupload ataupun menjelek-jelekan lagi brand si Reza Gladys ini. Pokoknya itu untuk mereview brandnya si Reza Gladys ini secara baik-baik gitu kan, review baik-baik, ulang-ulang segala macam gitu, dan itu semua tertera dalam kontrak
gitu loh. Nah, jadi barang bukti paling kuat sekarang itu adalah bentuk kontrak ini gitu. Benar nggak ada kontrak seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani bisa melampirkan adanya kontrak tersebut, perjanjian antara si Reza Gladys dan juga Nikita Mirzani itu ada, ya berarti batal tuntutannya gitu. Tapi secara logika aja nggak mungkin si Reza Gladys itu nuntut kalau misalnya udah ada MOU perjanjian seperti itu gitu kan kira-kira. Makanya kita akan lihat nanti ini gimana, apakah ada buktinya atau enggak gitu yang disebutkan sama kuasa hukum.